Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada yang aneh dari para pemburu ijazah Pak Jokowi, dimana beberapa hari yang lalu ada pernyataan daripada si Tompel ex-HTI yang merupakan pengacara daripada Rismon, bahwa Rismon tidak rela Pak Jokowi mencabut laporannya. Artinya bagi si Tompel, dia sangat berharap bahwa kasus ini bisa maju terus sampai ke persidangan. Dan anehnya di mana? Karena dia bicara atas nama Rismon Sianipar. Jadi katanya itu adalah permintaan daripada Rismon Sianipar. Sementara ketika kita melihat Rismon Sianipar bersama dengan tim pengacara yang lain, ada 4 yang dampingi kemarin di saat dia keluar dari Polda Metro Jaya, justru dia berharap penyelidikan dihentikan karena dia minta SP3. Nah, ini yang saya maksud hal yang aneh. Sebelum kita masuk lebih dalam mengupas apa yang terjadi di antara mereka, ini coba kita simak dulu cuplikan videonya. Dr. Rismon Sianipar, ada hal yang penting untuk diketahui oleh media. Dalam sebuah keterangan kepada penyidik, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Nah, ini Presiden Prabowo harus intervensi, ya, intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Jadi nggak ada masalah hukumnya sama sekali. 2 hours later. Bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tetapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana. Tidak ada niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu, pasal 32, 35 ITE, ya dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan. Saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif, baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik Polda Metro Jaya objektif ya, dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya, karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. SP3. Oke, saya kira sudah jelas sahabat ya. Kita sudah melihat bagaimana dua faksi berbeda pandangan. Padahal mereka ini satu kubu. Tetapi dari proses yang terjadi ini kita sudah melihat betapa mereka memang dari awal ini hanya dipersatukan oleh satu visi, yaitu kebencian terhadap Pak Jokowi, tetapi tidak dilandasi dengan ideologi. Kenapa? Karena jelas Hosinuddin berharap bahwa ini tetap harus jadi panggungnya, sehingga kalau mau tetap jadi panggungnya tidak boleh kasus ini berhenti, sehingga dia mengatasnamakan Rismon Sianipar mengeluarkan satu pernyataan agar kasus ini lanjut. Sementara yang bersangkutan sendiri berharap kasus ini selesai. Kenapa? Karena Rismon takut bahwa ketika kasus ini maju ke persidangan, dia jadi tersangka, otomatis dia dipenjara. Sementara bagi Hosinuddin sebagai pengacara, yang dia harapkan kan cuma 2. Pertama bayaran, yang kedua ketenaran, yang ketiga menjadi alat balas dendam bagi Pak Jokowi. Itu yang diharapkan oleh Hosinuddin.
Karenanya wajar kalau kemudian dia berharap bahwa kasus ini bisa berlama-lama. Karena semakin lama kasus ini di media sosial, maka Kozinudin akan semakin tenar. Itu satu poin. Yang kedua, Kozinudin sangat puas karena dia akan selalu mengatakan saudara Jokowi, saudara Jokowi, saudara Jokowi di depan media dan ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Rasa sakit hatinya terhadap Jokowi terobati, karena Rismon ini akan jadi tumbal. Karena Rismon tahu bahwa dirinya akan jadi terpidana. Nah, makanya hari ini pandangannya lain. Padahal ini pernyataan di hari yang sama ini sahabat, di hari yang sama. Betapa para kucluk ini karena didasari dengan kebencian, tidak didasari dengan tujuan yang baik, maka dengan mudah porak-poranda. Dan disinilah Tuhan memperlihatkan betapa yang namanya Kozinudin dan Rismon Sianipar ini betul-betul orang yang bermasalah otaknya. Tetapi karena dia mendapatkan panggung di mana-mana, dia diundang oleh media televisi, akhirnya ada juga orang yang percaya. Karena lagi-lagi ini soal glorifikasi, soal kekuatan framing-an yang luar biasa dikapitalisasi oleh mereka dan para pendukungnya. Tetapi fakta ini tidak bisa dibantah bahwa memang ke depan ini orang-orang ini semua kalau tidak dikerangkeng berbahaya. Jadi saya berharap sebenarnya penyidik tidak usah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar. Jadi mengacu saja pada pernyataan awal Kozinudin, karena itu juga kan atas nama Rismon yang berharap katanya agar Pak Jokowi tidak mencabut laporannya. Memang siapa yang mau mencabut? Justru kalian meronta-ronta bagaimana supaya kasus ini diselesaikan di luar persidangan, dan itu berkali-kali Kozinudin sampaikan itu. Dan boleh jadi juga Kozinudin hanya tes-tes. Di pikirannya mungkin dengan bahasa seperti itu Pak Jokowi akan melakukannya. Padahal kan Pak Jokowi juga sudah sampaikan bahwa seluruh bukti-bukti termasuk ijazah dia akan perlihatkan di persidangan. Artinya apa? Pak Jokowi percaya diri untuk sampai ke persidangan. Jadi silahkan di sana nanti membela diri. Jangan hari ini kalian sengaja membuat satu pernyataan yang kontroversial. Supaya apa? Supaya durasi ada lagi yang kalian gunakan untuk melakukan klarifikasi kanan kiri. Dan pasti netizen atau rakyat Indonesia menilai bahwa ini hanya lelucon, dan pada akhirnya kalian memperlihatkan kebodohan kalian sendiri. Kalian memperlihatkan betapa buruknya pikiran dan hati kalian. Saya kira demikian sahabat ya. Jadi mereka sudah mulai pura-poranda, dan kayaknya tidak lama lagi akan tensinya semakin tinggi, akan saling baku cakar nanti ini. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.